Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mulia Syifa, absen 28, kelas 12 MIPA 5. Kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Seperti yang kita ketahui, masa Orde Baru terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara Indonesia, baik dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kini di sebelah kanan saya sudah ada Pak Aulia, yakni ayah saya yang akan menjadi narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Aulia Ahmad. Saya seorang supir ojek online. Pekerjaan itu yang sehari-hari. Ya. Saya ditanya sama Mbak Siva untuk pekerjaan sekolahnya. Pertama saya ingin bertanya, apa saja yang ayah ketahui tentang kebijakan politik dan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru? Menurut saya kebijakan politik di masa Orde Baru ada ya cukup baik, karena di sana dimulainya adanya pemilu, terus penyusutan partai-partai politik yang begitu banyaknya sebelumnya menjadi hanya 3 partai politik saja. Ya, terus adanya kemanunggalan atau dui fungsi ABRI. Ya, dui fungsi ABRI yang tadinya terpecah belah karena G30 SPKI mungkin, sehingga menjadi satu yang manunggal dan fungsinya yang begitu baik yang diperkuat. Nah, untuk Indonesia sendiri, Mbak, ke luar negeri di zaman Orde Baru itu Indonesia kembali masuk PBB. Ya, menjadi anggota PBB, dan hubungan baik pun menjadi lebih hangat kepada Singapura mungkin, dan kalau nggak salah Malaysia yang pernah sempat terputus, ya kan, dan adanya kerjasama regional khususnya di Asia Tenggara dan ASEAN. Ya, menurut saya itu sih kalau di faktor politik. Oh ya, satu lagi, kebijakan ekonomi di masa itu. Nah, dimulainya adanya rencana per 5 tahun yang biasa kita sebut repelita. Nah, sampai 32 tahun beberapa repelita telah dijalani sehingga munculnya pertumbuhan ekonomi, sehingga adanya sarana-sarana jalan, transportasi, pembangunan gedung, bahkan satelit untuk telekomunikasi pun semakin bagus di masa itu. Yang kedua, perekonomian kedua ada swasembada pangan, mungkin yang disebut masa penghijauan. Tetapi yang terpenting adalah pangan kita semakin banyak, sehingga lumbung padi Indonesia semakin besar, makin banyak yang bisa diekspor keluar. Lalu dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, menurut ayah, apakah banyak menguntungkan masyarakat atau malah merugikan masyarakat? Mengapa? Kalau menurut saya sih sebagai masyarakat, sebagai rakyat, ya karena di masa itu saya masih sekolah, ya saya untung dan ruginya sih belum merasakan banget gitu kan. Tapi yang terpenting buat saya bisa berangkat sekolah dengan bus, saya bisa bersekolah dengan baik, pendidikan juga semakin baik, orang tua saya bisa memberi saya makan yang cukup, ya kan, dan itu sungguh satu perkembangan yang bagus dan sangat menguntungkan buat saya sebagai masyarakat atau sebagai rakyat. Ya, walaupun itu cuma sedikit keuntungan yang bisa saya dapatkan, karena namanya keuntungan atau kerugian ya mungkin ada beberapa kelompok masyarakat yang bisa mendapatkan keuntungan dari masa Orde Baru dengan kebijakannya buat mereka lebih banyak. Ya mungkin buat seperti saya tukang ojol
ataupun masa itu saya masih sekolah, orang tua saya hanya pegawai buruh kuli panggul di Telkom, ya kebijakan-kebijakan itu sih nggak terlalu kami rasakan keuntungannya, tapi ya kami bisa nikmatin. Saya rasa cukup untuk kehidupan kami sebagai masyarakat kecil di masa itu. Ya, buat saya ya itu saja sih keuntungan dan kerugian. Jadi untuk merasakan keuntungannya sih ya nggak terlalu besar seperti yang orang-orang lain rasakan, tapi buat saya cukup. Pertanyaan terakhir, apakah ada kejadian yang ayah alami saat masa Orde Baru seputar dampak kebijakan-kebijakan tersebut yang masih membekas di benak ayah? Karena masa itu Orde Baru saya masih sekolah. Zaman saya masih sekolah dari SD, SMP, SMA hingga saya kuliah. Ya kebijakan-kebijakan itu nggak terlalu saya rasakan banget. Jadi nggak ada yang membekas, kecuali di zaman perubahan ketika Orde Baru itu mau runtuh, itu reformasi, ya itu doang yang membekas, sehingga ada sesuatu yang sangat luar biasa, sejarah luar biasa ketika runtuhnya Orde Baru, itu yang membekas buat saya. Ya, kekuasaan yang sangat besar selama 32 tahun dipimpin oleh satu orang yang sangat berkuasa pada masa Orde Baru itu runtuh dengan adanya reformasi. Itu yang membekas buat saya. Kalau soal kebijakan sih nggak ada yang membekas, karena sebagai masyarakat kecil ya kita cuma jalani, memanfaatkan yang ada, apa yang telah dibuat pemerintahan masa Orde Baru. Terima kasih banyak atas waktu dan juga informasi yang diberikan. Oke, terima kasih Mbak Siva atas pertanyaan-pertanyaannya. Ya, hanya ini yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Mbak Siva atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia wawancara kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.